Pada video kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan, yaitu cara melindungi diri dari manipulasi emosi. Di era digital seperti sekarang ini, di mana kita terhubung dengan begitu banyak orang dan informasi setiap hari, manipulasi emosi bisa terjadi tanpa kita sadari. Seringkali kita tidak menyadari bahwa kita sedang dimanipulasi, baik oleh individu di sekitar kita maupun oleh media. Manipulasi ini bisa sangat halus dan sulit dideteksi, namun dampaknya bisa sangat besar bagi kesehatan mental dan kehidupan kita secara keseluruhan. Kita akan mengeksplorasi berbagai teknik manipulasi yang sering digunakan seperti gaslighting, playing the victim, dan guilt tripping. Kita juga akan membahas bagaimana media mempengaruhi opini publik dan cara kita melihat dunia. Yang paling penting, kita akan belajar cara-cara efektif untuk melindungi diri dari segala bentuk manipulasi ini. Jadi pastikan kamu menonton hingga akhir karena informasi ini bisa sangat membantu kamu dalam memahami dan mengidentifikasi taktik manipulasi yang mungkin kamu temui sehari-hari. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah tentang topik apa lagi yang ingin Anda pelajari. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Psikologi gelap adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari perilaku kriminal dan menyimpang yang melanggar norma sosial, hukum, dan moral. Studi ini menyoroti sisi gelap dari keberadaan manusia, menjelajahi kecenderungan untuk berperilaku kejam dan tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Berbeda dari psikologi positif yang memfokuskan pada aspek-aspek positif kehidupan, psikologi gelap mencari pemahaman dalam perilaku yang disfungsional dan tindak kejahatan. Dengan memahami potensi kejahatan yang ada pada setiap individu, psikologi gelap bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi perilaku yang bertentangan dengan norma sosial. Asumsi dalam psikologi gelap adalah bahwa perilaku kriminal seringkali didorong oleh motif yang rasional dan berorientasi pada tujuan. Hal ini mengandaikan bahwa pelaku kejahatan beroperasi dengan pemikiran yang logis dan strategis. Meskipun demikian, terdapat pengecualian dalam kasus-kasus tertentu di mana kejahatan dilakukan tanpa motif yang jelas. Psikologi gelap menilai perilaku berdasarkan norma sosial, hukum, dan moral, yang menentukan apa yang dianggap sebagai perilaku yang normal dalam masyarakat. Psikologi mencoba menjelaskan perilaku kejam dan licik melalui faktor perkembangan, genetika, dan lingkungan. Analisis ini mencakup bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi individu untuk melakukan tindakan kriminal. Orang-orang yang melanggar tiga ukuran ini, norma sosial, hukum, dan moral, seringkali tidak merasakan penyesalan dan menganggap diri mereka di atas aturan. Contohnya adalah perburuan rubah di Inggris yang dilakukan oleh individu-individu kaya dan berpengaruh. Psikologi gelap juga mengkaji perilaku kriminal, baik kejahatan jalanan maupun kejahatan kerah putih yang sering tidak terdeteksi. Perilaku kejam tidak semata-mata disebabkan oleh psikopatologi, tetapi juga oleh perkembangan, genetika, dan pengaruh lingkungan. Pemahaman tentang kombinasi faktor-faktor ini membantu menjelaskan motivasi di balik tindakan kriminal. Psikologi mencoba menjelaskan perilaku ini melalui faktor perkembangan, genetika, dan lingkungan. Namun, sebagian besar kejahatan tidak dapat dijelaskan hanya dengan faktor-faktor tersebut. Psikologi gelap berpendapat bahwa perilaku kejam dan licik mungkin merupakan bagian normal dari manusia, dan masyarakat sering mencoba mengendalikan naluri ini. Kesimpulannya, psikologi gelap menantang pandangan bahwa manusia pada dasarnya baik dan menyoroti perilaku yang menentang norma sosial. Diskusi ini membuka pemahaman tentang sisi gelap manusia, dan pentingnya memahami motif di balik tindakan kriminal. Psikologi evolusioner menggambarkan bagaimana masyarakat berkembang dari kelompok pemburu pengumpul menjadi peradaban yang diatur oleh hukum dan moralitas. Namun, sejarah menunjukkan bahwa semua masyarakat akhirnya runtuh. Psikologi gelap mengakui bahwa manusia pada dasarnya mungkin kejam dan mendominasi, dan perilaku ini merupakan mekanisme bertahan hidup dasar. Psikologi dan psikiatri sering dilihat sebagai alat kontrol sosial. Psikologi gelap menantang pandangan ini dan mempertanyakan, apakah perilaku manusia yang menentang masyarakat sebenarnya lebih normal daripada yang diakui?
Manipulasi emosi terselubung adalah upaya mengendalikan seseorang secara licik dan tersembunyi untuk keuntungan pribadi tanpa mengungkapkan niat sebenarnya. Teknik ini telah ada selama ribuan tahun, tetapi metode modern seperti pemrograman neurolinguistik (NLP) dan teknik artis penjemputan (PUA) semakin terkenal dengan munculnya internet. Meskipun manipulasi ini tidak selalu berbahaya dan bisa digunakan untuk tujuan yang baik, mereka tetap berusaha mempengaruhi pikiran orang lain tanpa sepengetahuan mereka. Propaganda adalah bentuk manipulasi terselubung yang bertujuan untuk mempengaruhi opini publik secara massal, seringkali dengan menyebarkan informasi yang menyesatkan atau bias untuk mencapai tujuan tertentu. Teknik ini sering digunakan oleh pemerintah, organisasi, atau individu untuk mendorong agenda tertentu, mengendalikan opini publik, dan membentuk persepsi masyarakat. Dialektis menampilkan pilihan yang telah direncanakan sebelumnya untuk memanipulasi hasil yang diinginkan. Penyesatan memberikan informasi yang tidak lengkap atau salah untuk membelokkan pendapat publik. Rekayasa sosial menggunakan strategi sosial untuk mempengaruhi perilaku kelompok atau individu. Pengaburan fakta menyembunyikan atau mengaburkan fakta yang relevan untuk menciptakan kesan tertentu. Contoh penggunaan propaganda. Musik patriotik digunakan dalam acara olahraga dan parade militer untuk membangkitkan rasa nasionalisme dan mempengaruhi emosi tanpa disadari. Simbol dan slogan menggunakan simbol tertentu atau slogan yang mudah diingat untuk membangun identitas kelompok atau mempengaruhi persepsi masyarakat. Efek propaganda. Propaganda seringkali berhasil karena memanfaatkan emosi dan respon bawah sadar. Meskipun tidak selalu etis, teknik ini sangat efektif dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi perilaku kelompok besar. Pemrograman neurolinguistik (NLP) adalah sekelompok teknik yang dikembangkan untuk membantu perbaikan diri, mengatasi kebiasaan buruk, dan memodifikasi perilaku. Namun, NLP juga bisa digunakan sebagai alat manipulasi terselubung untuk mempengaruhi orang lain. Teknik NLP pencerminan, mirroring, meniru bahasa tubuh, gerakan, dan ekspresi wajah seseorang untuk membangun hubungan dan membuat mereka merasa nyaman. Pengaturan percakapan mengarahkan percakapan ke arah yang diinginkan untuk mengontrol informasi yang diterima oleh target. Perintah subliminal menyisipkan sugesti atau perintah tersembunyi dalam kalimat atau isyarat. Membangun rapor menciptakan rasa kepercayaan atau hubungan dengan target untuk mempengaruhi mereka secara lebih efektif. Contoh penggunaan NLP. Penjualan. Seorang penjual menggunakan pencerminan dan pengaturan percakapan untuk membuat calon pembeli merasa nyaman dan lebih cenderung membeli produk. Terapi. Terapis menggunakan NLP untuk membantu klien mengatasi fobia atau kebiasaan buruk dengan mengubah pola pikir mereka. Efek NLP. Ketika digunakan secara etis, NLP bisa sangat bermanfaat untuk perbaikan diri dan membantu orang lain. Namun, ketika digunakan sebagai alat manipulasi, NLP dapat mempengaruhi orang lain tanpa sepengetahuan mereka dan mengarahkan mereka untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak mereka inginkan. Teknik artis penjemputan, PUA, adalah sekumpulan teknik manipulasi yang digunakan untuk merayu atau mengamankan pasangan romantis melalui manipulasi psikologis. Teknik ini mengandalkan unsur-unsur psikologi pop, psikologi evolusioner, dan teori permainan. Teknik PUA menampilkan kepercayaan diri, membuat tampilan luar yang percaya diri untuk menarik perhatian target, membangun rapor, cepat membangun hubungan dengan target untuk menciptakan rasa kepercayaan dan kenyamanan. Nagging, menjatuhkan target secara halus untuk menunjukkan nilai keunggulan sendiri dan membuat target mencari persetujuan. Sentuhan taktis, menyentuh target pada waktu yang tepat untuk meningkatkan kedekatan dan ketertarikan fisik. Salah arah, membuat target berpikir tujuan utama bukanlah seks meskipun itu adalah tujuan sebenarnya. Contoh penggunaan PUA. Klub malam. Seorang PUA menggunakan teknik nagging dan sentuhan taktis untuk menarik perhatian seseorang dan membangun hubungan cepat.
Kencan online menggunakan profil yang menunjukkan kepercayaan diri dan nilai tinggi untuk menarik pasangan potensial. Efek PUA. Meskipun bisa efektif, PUA sering dikritik karena bersifat manipulatif dan tidak etis. Teknik ini mengandalkan penipuan dan manipulasi psikologis untuk mencapai tujuan, dan bisa merusak hubungan yang dibangun berdasarkan ketidakjujuran. Penting untuk mengenali taktik ini dan mempelajari cara kerjanya untuk melindungi diri. Memahami teknik-teknik manipulasi ini memungkinkan kita untuk mengambil langkah-langkah untuk menghindari menjadi korban. Dengan sikap realistis dan asertif dalam komunikasi serta batasan pribadi yang kuat, kita bisa melindungi diri dari pengaruh manipulatif. Strategi pertahanan. Kesadaran diri. Selalu waspada terhadap tanda-tanda manipulasi dan memahami bagaimana Anda bisa terpengaruh. Keterampilan komunikasi. Mengembangkan keterampilan komunikasi yang baik untuk menghadapi dan mengkonfrontasi manipulasi. Batasan pribadi. Menetapkan batasan yang kuat dan tegas dalam hubungan Anda untuk mencegah manipulasi. Sumber dukungan. Mencari dukungan dari teman, keluarga, atau profesional jika Anda merasa sedang dimanipulasi. Dengan memahami dan mengidentifikasi teknik manipulasi ini, kita dapat mengurangi kemungkinan menjadi korban dan mempertahankan kebebasan berpikir serta bertindak sesuai keinginan sendiri. Teknik manipulasi umum mencakup metode seperti gaslighting, playing the victim, dan guilt tripping. Teknik-teknik ini sering digunakan dalam interaksi sehari-hari untuk mengendalikan orang lain tanpa mereka sadari. Dengan memahami dan mengidentifikasi teknik-teknik ini, kita dapat lebih waspada dan mampu melindungi diri dari pengaruh negatifnya. Gaslighting adalah teknik manipulasi di mana seseorang membuat orang lain meragukan kenyataan mereka sendiri. Ini adalah bentuk manipulasi yang sangat merusak karena mempengaruhi persepsi seseorang tentang realitas mereka. Pelaku gaslighting mungkin dengan tegas menyangkal kejadian yang telah terjadi atau menyatakan bahwa korban mengingatnya salah, yang akhirnya menyebabkan kebingungan dan meragukan ingatan, persepsi, serta kesehatan mental korban. Playing the victim adalah teknik di mana seseorang berpura-pura menjadi korban untuk menghindari tanggung jawab atau mendapatkan simpati. Ini adalah cara yang efektif untuk mengalihkan perhatian dari kesalahan atau perilaku negatif mereka sendiri, membuat orang lain merasa bersalah atau bertanggung jawab atas kesejahteraan mereka. Contohnya, seseorang mungkin selalu menyalahkan keadaan luar atau orang lain atas masalah mereka, sehingga mereka diampuni dari tanggung jawab pribadi. Guilt tripping adalah teknik manipulasi di mana seseorang membuat orang lain merasa bersalah agar mereka menuruti keinginan si pelaku. Ini adalah taktik yang sering digunakan untuk memanipulasi emosi dan tindakan seseorang, mendorong mereka untuk melakukan sesuatu yang mungkin tidak mereka ingin lakukan. Misalnya, seorang pelaku guilt tripping mungkin sering mengingatkan orang lain tentang pengorbanan yang telah mereka buat, dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan atau kepatuhan. Untuk melindungi diri dari teknik manipulasi sosial, penting untuk memiliki batasan yang kuat dan tidak takut untuk mengkonfrontasi perilaku manipulatif. Mengenali tanda-tanda manipulasi adalah langkah pertama untuk mengambil sikap yang tepat. Selalu ingat untuk tetap tegas dan menjaga integritas diri. Jika merasa dirugikan, carilah dukungan dari orang-orang yang dapat dipercaya, seperti teman atau profesional kesehatan mental. Manipulasi media adalah proses yang sangat efisien dalam membentuk opini publik. Ini melibatkan penggunaan berbagai platform media untuk mempengaruhi pandangan dan sikap masyarakat secara besar-besaran. Misalnya, pemberitaan yang terus-menerus tentang satu isu tertentu dapat membentuk persepsi masyarakat, meskipun ada banyak aspek lain yang perlu diperhatikan. Strategi pengalihan perhatian. Strategi ini bertujuan mengalihkan perhatian publik dari masalah penting dengan membanjiri mereka dengan informasi sepele. Ini adalah taktik yang sering digunakan untuk mengaburkan isu-isu signifikan. Contohnya, saat ada skandal politik besar, media bisa saja fokus pada berita hiburan untuk mengalihkan perhatian masyarakat. Siklus paksa masalah,
reaksi dan solusi. Metode ini dikenal sebagai Problem Reaction Solution. Teknik ini menciptakan masalah, mengamati reaksi publik, dan kemudian menawarkan solusi yang mungkin tidak diterima jika tidak ada masalah awal. Contoh nyata dari teknik ini adalah menciptakan krisis keamanan untuk kemudian memperkenalkan undang-undang yang membatasi kebebasan dengan alasan keamanan. Gradasi perubahan. Perubahan sosial ekonomi sering diberlakukan secara bertahap agar tidak menimbulkan gejolak atau revolusi. Ini adalah cara untuk membuat perubahan yang signifikan tampak lebih dapat diterima oleh masyarakat. Misalnya, kenaikan tarif pajak atau harga bahan bakar biasanya dilakukan secara bertahap untuk mengurangi resistensi publik. Penundaan perubahan. Cara lain untuk membuat publik menerima keputusan yang tidak populer adalah dengan menyajikannya sebagai menyakitkan tapi perlu. Ini membuat masyarakat lebih mungkin menerima perubahan tersebut dengan keyakinan bahwa ini demi kebaikan jangka panjang. Pemerintah atau organisasi sering menggunakan pendekatan ini untuk kebijakan yang tidak populer. Pertahanan terhadap manipulasi media. Meningkatkan literasi media dan kemampuan berpikir kritis adalah kunci untuk melindungi diri dari manipulasi media. Dengan demikian, kita bisa lebih bijak dalam menyikapi informasi yang kita terima. Selalu periksa sumber informasi, bandingkan dengan sumber lain, dan pertanyakan motif di balik setiap berita yang muncul. Langkah pertama dalam Terima kasih telah menonton video kami tentang cara melindungi diri dari manipulasi emosi. Kami harap informasi yang kami sajikan bisa memberikan wawasan baru dan membantu Anda untuk lebih waspada terhadap berbagai bentuk manipulasi yang mungkin terjadi di sekitar Anda. Penting bagi kita semua untuk memiliki kesadaran diri yang kuat dan kemampuan untuk mengenali tanda-tanda manipulasi, baik itu dalam hubungan personal, interaksi sosial, maupun dalam konsumsi media. Jangan ragu untuk menerapkan teknik-teknik yang telah kita bahas dalam video ini. Mengembangkan batasan yang sehat, meningkatkan keterampilan komunikasi, dan selalu berpikir kritis adalah langkah-langkah penting untuk melindungi diri dari manipulasi emosi. Ingat, Anda berhak untuk merasa aman dan dihargai dalam setiap interaksi yang Anda lakukan. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like, subscribe ke channel kami,
dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan konten terbaru dari kami. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari Anda. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pendapat Anda di kolom komentar. Kami juga terbuka untuk saran topik apa yang ingin Anda pelajari selanjutnya. Sekali lagi, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Tetap waspada dan jaga kesehatan mental Anda. Sampai jumpa.